Warisan peradaban Islam melalui Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW telah melahirkan peradaban yang memengaruhi dunia dalam sains, seni, hukum, pendidikan, perdagangan, dan tata kelola. Al-Quran memerintahkan pencarian ilmu dan keindahan. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan. Dari abad emas Islam, abad 18, hingga dampaknya pada Renaissance Eropa dan dunia modern, peradaban Islam telah meninggalkan warisan yang abadi dan relevan. Bab ini menganalisis secara mendalam kontribusi Islam dalam berbagai bidang, menyoroti tokoh, institusi, karya, dan peristiwa, serta mengeksplorasi bagaimana warisan ini terus membentuk masa depan umat manusia. Dengan pendekatan inklusif, bab ini bertujuan untuk menginspirasi Muslim, memberikan wawasan bagi non-Muslim, dan mempromosikan apresiasi lintas budaya yang mendalam. 1. Abad Emas Islam, Pusat Inovasi Global. Konteks historis abad 18 adalah periode ketika dunia Islam dari Andalusia di barat hingga Samarkand di timur menjadi pusat ilmu pengetahuan, seni, dan budaya. Kekhalifahan Abbasiyah di Baghdad mendirikan Baitul Hikmah, sebuah perpustakaan dan pusat penelitian yang menarik sarjana dari berbagai agama dan budaya. Al-Quran mendorong semangat eksplorasi ini. Sesungguhnya pada penciptaan langit dan bumi dan pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal. Ali Imran, Kekhalifahan Umayyah di Andalusia dan Fatimiyah di Afrika Utara juga berkontribusi melalui universitas dan observatorium. Faktor keberhasilan toleransi dan kolaborasi. Khalifah seperti Harun al-Rashid dan Al-Mamun mengundang sarjana Yahudi, Kristen, dan Zoroastrian untuk bekerja bersama, mencerminkan semangat. Dan berbuat baiklah, karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Terjemahan pengetahuan. Teks dari Yunani, Aristoteles, Ptolemy, Persia, Sassanid, dan India, Aryabhata, diterjemahkan ke dalam bahasa Arab, melestarikan dan memperluas pengetahuan kuno. Patronase ilmu, penguasa membiayai penelitian dan pendidikan seperti pembangunan observatorium di Baghdad. Bahasa Arab sebagai lingua franca. Bahasa Arab menyatukan sarjana dari berbagai wilayah, memfasilitasi pertukaran ide. Contoh inovasi Baitul Hikmah menghasilkan karya dalam astronomi, tabel Al-Batani, kedokteran, Al-Kanun Ibn Sina, dan matematika, Al-Jabar Al-Khawarizmi. Ini mencerminkan perintah Al-Quran dan dia mengajarkan kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. Studi kasus. Baghdad abad ke-9. Baghdad pada masa Abbasiyah adalah kota kosmopolitan dengan lebih dari 1 juta penduduk, memiliki sistem saluran air canggih, rumah sakit umum, dan pasar global. Rumah sakit Baghdad menawarkan perawatan gratis, termasuk untuk pasien jiwa, menunjukkan kemajuan sosial Islam yang selaras dengan, dan apabila aku sakit, dialah yang menyembuhkanku. Analogi bayangkan Baitul Hikmah sebagai internet abad ke-9, menghubungkan pemikir dari berbagai budaya untuk berbagi dan menciptakan pengetahuan, dengan Al-Quran sebagai kode sumber yang menginspirasi inovasi. 1. Kontribusi ilmuwan Muslim Al-Khawarizmi, Bapak Al-Jabar dan algoritma Muhammad ibn Musa Al-Khawarizmi, menulis Al-Jabr wa Al-Mukabalah, yang memperkenalkan aljabar sistematis. Istilah algoritma berasal dari nama latinnya, algoritmi. Karyanya memungkinkan perhitungan kompleks, seperti warisan dalam syariat. Allah memerintahkan kepadamu untuk menyerahkan amanat kepada yang berhak menerimanya. Ibn Sina, Kanon Kedokteran Ibn Sina, 1910, menulis Al-Kanun fi at-Tib, ensiklopedia kedokteran yang mengklasifikasi penyakit, obat-obatan, dan prosedur bedah. Buku ini digunakan di Universitas Eropa hingga abad ke-11 mencerminkan semangat, dan apabila aku sakit, dialah yang menyembuhkanku. Ibn Sina juga meneliti psikologi, mengenali hubungan antara pikiran dan tubuh, yang relevan dengan kesehatan mental modern. Al-Biruni, pelopor antropologi Al-Biruni, 1973-1948 menghitung keliling bumi dengan akurasi 99,7% dan menulis kitab Al-Hind, studi tentang budaya India. Pendekatan yang objektif menunjukkan semangat Islam dalam eksplorasi. Dialah yang menjadikan bumi untuk kamu sebagai hamparan. Jabir ibn Hayyan, Bapak Kimia. Jabir ibn Hayyan 1721-19 memperkenalkan metode eksperimental dalam kimia seperti distilasi dan kristalisasi. Ia menulis ratusan risalah yang memengaruhi alkimia Eropa. Al-Zahrawi, pelopor bedah Al-Zahrawi, 1917 menulis Al-Tasrif, panduan bedah yang memperkenalkan alat-alat seperti skalpel dan forceps.
Karyanya diterjemahkan ke Latin, memengaruhi kedokteran Eropa. Contoh tambahan Al-Idrisi membuat peta dunia, tabula Rogeriana untuk Raja Sisilia menunjukkan kemajuan geografi. Ibnu Al-Haytham, pelopor optik, menulis kitab Al-Manazir yang memengaruhi teori cahaya Newton. Maryam Al-Asturlabi, astronom wanita yang membuat astrolab canggih untuk navigasi. Relevansi modern, kontribusi ini menjadi dasar teknologi modern seperti komputer algoritma, kedokteran, diagnostik, dan navigasi GPS. Semangat Islam dalam ilmu tetap relevan sebagaimana dianjurkan. Katakanlah, adakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui? Az-Zumar. Studi kasus, Observatorium Maraga. Observatorium Maraga di Persia, abad ke-12, dipimpin oleh Nasiruddin At-Tusi, menghasilkan tabel astronomi yang memengaruhi Copernicus. Ini mencerminkan semangat eksplorasi langit. Dialah yang menjadikan matahari bersinar dan bulan bercahaya. Yunus, 1. Seni dan arsitektur Islam. Prinsip estetika Islam Al-Quran menginspirasi seni yang mencerminkan keindahan ilahi tanpa menggambarkan makhluk hidup untuk mencegah penyembahan berhala. Dialah Allah, pencipta yang mengadakan, yang membentuk rupa. Seni Islam berfokus pada kaligrafi, menulis ayat Al-Quran dengan estetika tinggi. Geometri, pola simetris yang mencerminkan harmoni alam. Arabesque, motif tanaman yang melambangkan surga. Contoh karya Masjid Agung Cordoba, lengkungan kuda merah putih menggabungkan estetika Romawi dan Islam. Alhambra, Granada, istana dengan pola geometris yang menunjukkan kecanggihan matematika. Dome of the Rock, Yerusalem, kubah emas dengan mosaik yang mencerminkan keindahan ilahi. Masjid Biru, Istanbul, interior dengan ubin Iznik yang menampilkan seni floral. Pengaruh global lengkungan runcing Islam memengaruhi arsitektur Gothic Eropa seperti Katedral Notre Dame. Kaligrafi Islam juga memengaruhi seni dekoratif Tiongkok dan India. Al-Quran mendorong keindahan. Allah itu indah dan menyukai keindahan. Studi kasus Taj Mahal. Taj Mahal di India abad ke-11 dibangun oleh Shah Jahan adalah puncak arsitektur Mughal. Simetri, kaligrafi, dan taman surga mencerminkan estetika Islam yang universal. Studi kasus mini kaligrafi Kufi. Kaligrafi Kufi digunakan dalam manuskrip Al-Quran awal menjadi model untuk tipografi modern, menunjukkan pengaruh seni Islam pada desain grafis. 1. Sistem hukum dan pemerintahan. Prinsip syariat Islam mengatur hukum, pemerintahan, dan keadilan sosial. Kami telah menurunkan kitab kepadamu dengan membawa kebenaran, agar kamu memutuskan perkara di antara manusia. Khalifah seperti Umar bin Khattab menerapkan sistem yang melindungi hak semua warga, termasuk non-Muslim. Institusi utama Baitul Mal, kas negara untuk zakat, infrastruktur, dan kesejahteraan mencerminkan. Dan pada harta mereka ada hak bagi orang miskin yang meminta dan yang tidak meminta. Hisbah, Badan Inspeksi Pasar untuk mencegah penipuan sesuai dengan. Dan janganlah kamu memakan harta orang lain dengan cara yang batil. Qadi, hakim syariat yang menegakkan hukum berbasis Al-Quran dan Sunnah. Contoh pemerintahan Khalifah Umayyah di Damaskus memperkenalkan sistem birokrasi dengan arsip resmi, sementara Abbasiyah membangun pos barit untuk komunikasi cepat. Ini mirip dengan administrasi modern. Relevansi modern. Konsep Baitul Mal diadopsi dalam sistem zakat di negara seperti Indonesia. Sementara Hisbah mirip dengan Badan Perlindungan Konsumen. Al-Quran menekankan keadilan. Sesungguhnya Allah menyuruh berlaku adil dan berbuat kebajikan. Studi kasus Kekhalifahan Fatimiyah. Fatimiyah di Afrika Utara 1971 membangun Kairo sebagai pusat hukum dan budaya dengan institusi seperti Dar al-Hikmah menunjukkan tata kelola Islam yang inklusif. 1. Perdagangan dan ekonomi. Prinsip ekonomi Islam, Al-Quran mengatur perdagangan yang adil dan etis. Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Islam melarang monopoli, penimbunan, dan penipuan. Celakalah bagi orang-orang yang curang dalam timbangan. Jaringan perdagangan. Pada abad 18, pedagang Muslim menghubungkan Tiongkok, India, Afrika, dan Eropa melalui jalur sutra dan Samudra Hindia. Pelabuhan seperti Basra, Siraf, dan Malaka menjadi pusat perdagangan global. Contoh toko Ibnu Battuta 1369 M. Penjelajah yang mendokumentasikan perdagangan di Mali, India, dan Tiongkok menunjukkan konektivitas Islam, dan dialah yang menjadikan untuk kamu sebagai hamparan. Musa ibn Syakir, pedagang yang mendanai penelitian anak-anaknya, Banu Musa, dalam matematika.
Relevansi modern prinsip perdagangan Islam diterapkan dalam perbankan syariah yang tumbuh di negara seperti Malaysia dan UEA menawarkan alternatif etis terhadap ekonomi berbasis bunga. Studi kasus, Pelabuhan Aden di Yaman abad ke-10 adalah pusat perdagangan yang menghubungkan India dan Afrika, mengekspor rempah-rempah dan tekstil, menunjukkan kekuatan ekonomi Islam. Pendidikan dan pelestarian pengetahuan sistem pendidikan Al-Quran memerintahkan pencarian ilmu. Katakanlah, ya Tuhanku, tambahkanlah kepadaku ilmu. Madrasah seperti Al-Nizamiyah di Baghdad dan Al-Qarawiyyin di Fez mengajarkan agama, sains, dan filsafat, terbuka untuk berbagai kalangan. Pelestarian pengetahuan sarjana Muslim menerjemahkan karya Aristoteles, Plato, Euclid, dan Galen ke dalam bahasa Arab, melestarikan pengetahuan yang hilang di Eropa pasca Romawi. Al-Quran mendorong refleksi. Ini adalah kitab yang kami turunkan kepadamu, penuh dengan keberkahan, agar mereka merenungkan ayat-ayatnya. Contoh institusi Al-Azhar, Kairo, didirikan pada abad ke-10, tetap menjadi pusat pendidikan Islam global. Universitas Cordoba mendidik sarjana seperti Averroes dan Maimonides. Relevansi modern warisan pendidikan Islam terlihat di universitas modern seperti King Abdulaziz University yang menggabungkan sains dan studi Islam. Studi kasus, Timbuktu Universitas Sankore di Timbuktu, abad ke-14, menyimpan ribuan manuskrip, menarik sarjana dari Afrika dan Timur Tengah, menunjukkan pendidikan Islam yang inklusif. 1. Filsafat Islam, menjelajahi makna kehidupan. Tokoh filsafat filsuf Muslim seperti Al-Farabi, Ibn Rushd, dan Al-Ghazali mengintegrasikan filsafat Yunani dengan teologi Islam. Al-Farabi menulis tentang kota ideal, mirip dengan Republik Plato, tetapi berbasis tauhid. Katakanlah, dialah Allah yang Maha Esa. Kontribusi utama Ibn Rushd, Averroes, menulis komentar tentang Aristoteles memengaruhi Thomas Aquinas. Al-Ghazali, dalam Tahafut Al-Falasifah, ia menantang filsafat sekuler, menegaskan peran wahyu. Ibn Tufail menulis Hayy Ibn Yaqzan, novel filosofis tentang akal dan wahyu. Pengaruh global filsafat Islam memengaruhi skolastisisme Eropa, membantu membentuk pemikiran Renaissance. Al-Quran mendorong pemikiran kritis. Apakah mereka tidak merenungkan Al-Quran? Studi kasus, Cordoba. Cordoba pada abad ke-10 adalah pusat filsafat, di mana Ibn Rushd dan Maimonides berdiskusi, menunjukkan dialog lintas agama. 1. Ilmu navigasi dan eksplorasi. Kemajuan navigasi Muslim mengembangkan astrolab Dampas untuk navigasi, memungkinkan perdagangan dan haji yang aman. Dan dialah yang menjadikan bintang-bintang sebagai petunjuk bagi kamu di kegelapan darat dan laut. Contoh tokoh Ahmad Ibn Majid. Navigator abad ke-15 yang menulis panduan pelayaran Samudra Hindia. Piri Reis membuat peta dunia 1513 M yang menunjukkan Amerika dengan akurasi tinggi. Pengaruh global teknologi navigasi Islam memengaruhi pelaut Eropa seperti Vasco da Gama, memicu zaman penjelajahan. Studi kasus, Armada Zheng He Laksamana Muslim Tiongkok, Zheng He menjelajahi Asia dan Afrika, memperluas pengaruh Islam melalui perdagangan damai. 1. Kemajuan militer dan teknologi. Teknologi militer Islam mengembangkan teknik militer seperti busur komposit dan meriam awal, digunakan dalam penaklukan seperti Konstantinopel. Al-Quran menekankan kesiapan, dan siapkanlah untuk menghadapi mereka kekuatan apa saja yang kamu sanggupi. Contoh inovasi Meriam Dardanelles, digunakan oleh Ottoman untuk menaklukkan Konstantinopel. Kavaleri Mamluk mengalahkan Mongol di Ain Jalut, siri 260 M. Relevansi modern. Prinsip kesiapan Islam relevan dalam keamanan siber dan teknologi pertahanan modern. Studi kasus, penaklukan Konstantinopel. Sultan Mehmed II menggunakan meriam raksasa dan strategi canggih, menunjukkan kemajuan teknologi militer Islam. 1. Pengelolaan air dan pertanian. Sistem irigasi Muslim mengembangkan kanat, terowongan air, dan roda air, meningkatkan pertanian di wilayah kering, dan kami turunkan air dari langit dengan ukuran tertentu. Contoh inovasi di Andalusia, meningkatkan hasil panen. Al-Noria, roda air untuk irigasi di Damaskus. Relevansi modern teknik ini relevan dalam pengelolaan air di negara seperti Yordania dan Maroko. Studi kasus, Al-Andalus Andalusia menggunakan sistem irigasi untuk menanam jeruk dan zaitun, memengaruhi pertanian Eropa. 1. Bahasa dan sastra Islam. Perkembangan bahasa Arab. Al-Quran menetapkan standar bahasa Arab yang tinggi. Sesungguhnya kami menurunkannya sebagai Al-Quran dalam bahasa Arab agar kamu memahaminya. Sarjana seperti Sibawai menulis tata bahasa Arab kitab.
memengaruhi linguistik. Karya sastra Alf Laila wa Laila, Kisah 1001 Malam yang memengaruhi sastra dunia. Puisi Rumi, karya sufi yang diterjemahkan ke banyak bahasa. Pengaruh global sastra Islam memengaruhi karya seperti Canterbury Tales Chaucer dan puisi Goethe. Studi kasus. Puisi Andalusia, puisi cinta Ibnu Zaidun di Cordoba mencerminkan kepekaan estetika Islam. Saat pengaruh pada budaya global, kuliner Muslim memperkenalkan kopi, gula, dan rempah-rempah ke Eropa, memengaruhi kuliner global. Al-Quran mendorong keberagaman, dan di antara tanda-tanda kekuasaannya adalah beragamnya bahasa dan warna kulitmu. Musik alat musik seperti oud memengaruhi gitar Eropa. Musik sufi seperti kawali tetap populer. Studi kasus. Kopi-kopi berasal dari Yaman menjadi minuman global menunjukkan pengaruh budaya Islam. 1. Peran komunitas minoritas, kontribusi non-Muslim Yahudi dan Kristen berkontribusi pada peradaban Islam sebagai dokter, penerjemah, dan pedagang, dilindungi oleh tidak ada paksaan dalam agama. Contoh tokoh Maimonides, filsuf Yahudi di Cordoba yang menulis dalam bahasa Arab. Hunain ibn Ishaq, penerjemah Kristen yang menerjemahkan teks Yunani. Studi kasus, Dhimis di Baghdad. Komunitas Dhimis non-Muslim di Baghdad membayar jizyah tetapi memiliki kebebasan beragama dan profesi, menunjukkan toleransi Islam. 1. Pelestarian warisan Islam. Upaya historis Muslim melestarikan manuskrip di perpustakaan seperti Al-Zahiriyah di Damaskus. Al-Quran menekankan pelestarian, sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan kamilah yang memeliharanya. Upaya modern UNESCO melindungi situs seperti Alhambra dan Timbuktu sebagai warisan dunia. Studi kasus manuskrip Timbuktu. Manuskrip Timbuktu diselamatkan dari konflik Mali, berisi pengetahuan tentang astronomi dan hukum, menunjukkan pentingnya pelestarian. 1. Tantangan modern terhadap warisan ancaman konflik, urbanisasi, dan kurangnya dana mengancam situs seperti Palmyra dan Mosul. Al-Quran menyerukan pelestarian. Dan janganlah kamu membuat kerusakan di bumi setelah diciptakan dengan baik. Solusi digitalisasi manuskrip dan restorasi situs oleh organisasi seperti Aga Khan Trust. Studi kasus, restorasi Alhambra Spanyol bekerja sama dengan organisasi Islam untuk merestorasi Alhambra, menunjukkan kolaborasi global. 1. Revitalisasi warisan Islam inisiatif modern negara seperti Qatar, Museum of Islamic Art, dan UEA, Louvre Abu Dhabi, mempromosikan warisan Islam. Al-Quran mendorong keindahan, Allah itu indah dan menyukai keindahan, Muslim. Pendidikan program seperti Islamic Heritage Project di Harvard mendigitalkan manuskrip Islam. Studi kasus, Museum of the Future, Dubai. Museum ini menampilkan inovasi Islam seperti astrolab dan algoritma menghubungkan warisan dengan masa depan. 1. FAQ, memahami warisan peradaban Islam. Apa itu abad emas Islam? Periode abad 14 ketika dunia Islam memimpin dalam sains, seni, dan pendidikan. Salam. Siapa saja ilmuwan Muslim terkenal? Al-Khawarizmi, Al-Jabar, Ibnu Sina, kedokteran, Al-Biruni, astronomi, dan lainnya. Bagaimana Islam memengaruhi Eropa? Karya Muslim diterjemahkan di Toledo memicu Renaissance, misalnya angka Arab. Apa peran wanita dalam peradaban Islam? Wanita seperti Fatimah Al-Fihri mendirikan Universitas ke-24. Bagaimana warisan Islam dilestarikan? Melalui digitalisasi, museum, dan restorasi situs UNESCO. Penutup bab-bab ini telah mengeksplorasi warisan peradaban Islam melalui sains, seni, hukum, perdagangan, pendidikan, filsafat, navigasi, militer, pertanian, sastra, budaya, toleransi, dan pelestarian. Dengan ayat-ayat seperti Surah Al-Baqarah 256 dan QS Al-Hasir 2 keindahan. Dari Baitul Hikmah hingga Museum of the Future, Islam telah membentuk sejarah dan masa depan dunia. Seperti perintah Al-Quran, serulah ke jalan Tuhanmu dengan hikmah dan nasihat yang baik. Mari kita lanjutkan dengan mengeksplorasi tantangan dan peluang umat Islam di era modern, untuk memahami bagaimana warisan ini diterapkan di dunia kontemporer. Tantangan dan peluang umat Islam di era modern. Di era modern yang ditandai oleh globalisasi, kemajuan teknologi, dan tantangan sosial, umat Islam menghadapi berbagai ujian sekaligus peluang untuk menerapkan ajaran Al-Quran dan Sunnah secara relevan. Al-Quran memberikan panduan abadi, dan demikianlah kami jadikan kamu umat yang pertengahan, agar kamu menjadi saksi atas manusia. Bab ini menganalisis tantangan seperti Islamofobia, sekularisme, dan kesenjangan ekonomi, serta peluang dalam pendidikan, teknologi, ekonomi syariah, dan dialog antaragama.
Dengan contoh global, studi kasus dan perspektif teologis, bab ini bertujuan untuk menginspirasi umat Islam memanfaatkan warisan mereka sambil menjawab kebutuhan zaman, sekaligus memberikan wawasan bagi non-Muslim tentang dinamika Islam kontemporer. Globalisasi, menyeimbangkan identitas dan integrasi, tantangan globalisasi. Globalisasi menghadirkan tantangan seperti hilangnya identitas budaya dan tekanan sekularisme. Umat Islam di negara barat sering menghadapi dilema antara mempertahankan nilai Islam dan berasimilasi. Al-Quran menawarkan solusi. Katakanlah, wahai manusia, sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepada kamu semua. Ayat ini menegaskan bahwa Islam adalah pesan universal yang dapat diintegrasikan dengan budaya lokal tanpa kehilangan identitas. Peluang globalisasi memungkinkan umat Islam berbagi nilai-nilai seperti tauhid dan keadilan melalui media dan komunitas diaspora. Misalnya, Muslim di Eropa mendirikan masjid dan sekolah Islam yang menghormati hukum lokal. Contoh dari sunnah Nabi Muhammad mencontohkan adaptasi budaya dalam piagam Madinah yang menyatukan Muslim, Yahudi, dan Kristen dalam tata kelola inklusif. Berpercaya dengan tenasihat yang baik. Studi kasus, Muslim di Amerika Serikat, komunitas Muslim Amerika seperti Air Council on American Islamic Relations, mempromosikan hak sipil sambil mempertahankan identitas Islam, mencerminkan prinsip umat pola pertengahan. Analogi globalisasi seperti sungai besar, umat Islam dapat mengalir bersama arus berintegrasi sambil tetap menjadi di batu kokoh memelihara tauhid yang tidak tergerus. Saat teknologi, inovasi berbasis etika tantangan teknologi. Kemajuan teknologi seperti AI dan media sosial menimbulkan isu etika seperti privasi dan misinformasi. Al-Quran mendorong penggunaan akal secara bertanggung jawab, dan dia mengajarkan kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. Peluang umat Islam dapat memimpin inovasi etis, seperti AI untuk pendidikan Islam atau aplikasi haji. Contohnya, aplikasi Al-Quran digital seperti Quran.com mempermudah akses ke ayat-ayat. Ini adalah kitab yang kami turunkan kepadamu, penuh dengan keberkahan. Contoh historis warisan ilmuwan Muslim seperti Al-Khawarizmi, algoritma, menunjukkan bahwa Islam mendukung teknologi. Nabi Muhammad bersabda, barang siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, Allah akan memudahkan baginya jalan ke surga. Studi kasus, Universitas Teknologi di Malaysia. Universiti Teknologi Malaysia mengembangkan teknologi syariah compliant seperti blockchain untuk zakat, menunjukkan potensi Islam dalam inovasi modern. Saat pendidikan, membangun generasi berilmu. Tantangan banyak negara Muslim menghadapi kesenjangan pendidikan, seperti rendahnya akses di daerah pedesaan. Al-Quran menekankan pentingnya ilmu, katakanlah ya Tuhanku, tambahkanlah kepadaku ilmu. Hestah 11. Peluang umat Islam dapat memanfaatkan warisan pendidikan, misalnya Al-Azhar, untuk membangun sistem pendidikan modern yang mengintegrasikan sains dan agama. Program beasiswa di negara seperti menarik talenta global. Contoh, Fatimah Al-Fihi mendirikan Universitas Al-Qarawiyyin, menunjukkan bahwa Islam mendukung pendidikan universal. Hadis Nabi, mencari ilmu adalah kewajiban bagi setiap Muslim, laki-laki dan perempuan. Studi kasus, Indonesia memiliki pesantren modern seperti Gontor yang mengajarkan sains, bahasa, dan agama, mencerminkan keseimbangan ilmu duniawi dan ukhrawi. 1. Islamofobia, menangkal narasi negatif. Tantangan Islamofobia didorong oleh stereotip media dan konflik geopolitik, menciptakan diskriminasi terhadap Muslim. Al-Quran menyerukan ketabahan dan bersabarlah, sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Peluang umat Islam dapat melawan Islamofobia melalui dialog, seni, dan aksi kemanusiaan. Misalnya, Muslim di Inggris mengadakan Open Day Masjid untuk memperkenalkan Islam kepada publik. Contoh historis, Nabi Muhammad menghadapi ejekan di Mekah, tetapi merespons dengan akhlak mulia. Dan sesungguhnya engkau benar-benar berbudi pekerti yang luhur. Studi kasus, Selandia Baru. Setelah serangan Masjid Christchurch 2011, komunitas Muslim Selandia Baru mempromosikan dialog antaragama, mencerminkan, katakanlah, wahai ahli kitab, marilah kita ke arah kata yang sama. 1. Lingkungan, menjawab krisis iklim. Tantangan krisis iklim mengancam negara Muslim seperti Maladewa dan Bangladesh. Al-Quran menyerukan pelestarian alam, dan janganlah kamu membuat kerusakan di bumi setelah diciptakan dengan baik. Peluang Islam mendorong gaya hidup berkelanjutan, seperti hemat air dan zakat untuk proyek lingkungan.
Masjid bertenaga surya di Maroko adalah contoh inovasi hijau. Contoh dari sunnah Nabi Muhammad melarang pemborosan air. Jangan membuang-buang air meskipun kamu berada di tepi sungai yang mengalir. Studi kasus. Eko Masjid di Inggris. Masjid Cambridge menggunakan energi terbarukan dan desain ramah lingkungan, mencerminkan peran Islam dalam keberlanjutan. 1. Kesetaraan gender. Memberdayakan wanita. Tantangan stereotip bahwa Islam menekan wanita masih ada, meskipun Al-Quran menegaskan kesetaraan. Dan bagi mereka, wanita, hak yang seimbang dengan kewajiban mereka menurut cara yang patut. Peluang wanita Muslim dapat memimpin di bidang politik, sains, dan seni, seperti Halimah Yacob, Presiden Singapura. Program pendidikan untuk perempuan di negara seperti Tunisia memperkuat pemberdayaan. Contoh historis Khadijah, istri Nabi, adalah pengusaha sukses yang mendukung dakwah Islam, menunjukkan peran aktif wanita. Studi kasus. Malala Yousafzai Malala, aktivis pendidikan dari Pakistan, memperjuangkan hak perempuan, mencerminkan barang siapa yang mengerjakan kebajikan, baik laki-laki maupun perempuan, sedang ia beriman, maka mereka akan masuk surga. 1. Ekonomi syariah. Alternatif tantangan ekonomi global berbasis riba menimbulkan ketimpangan. Al-Quran melarang riba. Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Peluang perbankan syariah yang berfokus pada bagi hasil tumbuh di negara seperti Malaysia dan UEA. Zakat juga mendukung inklusi keuangan. Contoh Khalifah Umar menggunakan Baitul Mal untuk kesejahteraan mirip dengan sistem zakat modern, dan pada harta mereka ada hak bagi orang miskin. Studi kasus. Bank Syariah Indonesia. Bank Syariah Indonesia, hasil merger Bank Syariah melayani jutaan nasabah dengan produk bebas riba, menunjukkan potensi ekonomi Islam. 1. Politik, menavigasi sistem global. Tantangan umat Islam di negara demokrasi menghadapi tantangan seperti marginalisasi politik, sementara di negara otoriter, kebebasan dibatasi. Al-Quran menyerukan keadilan, sesungguhnya Allah menyuruh berlaku adil dan berbuat kebajikan. Peluang Muslim dapat berpartisipasi dalam demokrasi seperti di Indonesia atau mempromosikan tata kelola syariah yang inklusif di negara Muslim. Contoh historis Piagam Madinah Nabi Muhammad adalah model pemerintahan inklusif yang relevan untuk politik modern. Studi kasus. Turki. Turki menggabungkan demokrasi dengan identitas Islam, menunjukkan bahwa Islam kompatibel dengan tata kelola modern. 1. Kesehatan mengatasi krisis global. Tantangan pandemi dan penyakit kronis menantang sistem kesehatan di negara Muslim. Al-Quran menekankan pencegahan, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan. Peluang Islam mendorong kesehatan melalui pola makan halal, puasa, dan kebersihan. Rumah sakit syariah di Pakistan menawarkan perawatan berbasis etika. Contoh Nabi Muhammad menyarankan karantina selama wabah. Jika kamu mendengar wabah di suatu tempat, jangan masuk ke sana. Studi kasus. Qatar Hamad Medical Corporation di Qatar mengintegrasikan teknologi medis dengan nilai Islam, seperti etika bioetika. 1. Media, membentuk narasi positif. Tantangan media sering menggambarkan Islam secara negatif, memperkuat Islamofobia. Al-Quran menyerukan komunikasi yang baik, serulah ke jalan Tuhanmu dengan hikmah dan nasihat yang baik. Peluang umat Islam dapat menggunakan media sosial, film, dan jurnalisme untuk berbagi narasi positif, seperti dokumenter tentang warisan Islam. Contoh film seperti The Message memperkenalkan kehidupan Nabi Muhammad kepada audiens global. Studi kasus. Al Jazeera. Al Jazeera berbasis di Qatar memberikan perspektif Muslim tentang isu global, menantang narasi Barat yang bias. Dialog antaragama, membangun harmoni. Tantangan konflik agama dan polarisasi menghambat koeksistensi. Al-Quran mengundang dialog. Katakanlah, wahai ahli kitab, marilah kita ke arah kata yang sama antara kami dan kamu. Peluang inisiatif seperti Abrahamic Family House di UEA mempromosikan harmoni antaragama, mencerminkan nilai Islam tentang toleransi. Contoh historis menjamin kebebasan jami Kristen Najrunain Ram dalam BC. Studi kasus Yordania. Inisiatif Aman Message. Yordania mempromosikan moderasi dan dialog antaragama, menarik pemimpin dunia. Masa depan umat Islam, visi untuk abad 21. Tantangan urbanisasi, perubahan demografi, dan sekularisme menantang identitas Islam. Al-Quran menyerukan ketahanan dan janganlah kamu menjadi lemah, dan jangan pula bersedih hati.
Peluang umat Islam dapat memimpin dalam sains, keadilan sosial, dan tata kelola etis, memanfaatkan populasi muda di negara Muslim. Contoh warisan abad emas Islam menunjukkan bahwa umat Islam dapat memimpin inovasi global, seperti yang dijanjikan. Allah telah menjanjikan kepada orang-orang yang beriman di antara kamu dan mengerjakan kebajikan, bahwa Dia akan menjadikan mereka penguasa di bumi. Studi kasus. Visi 2010 Arab Saudi memodernisasi ekonomi sambil mempertahankan nilai Islam seperti pembangunan NEOM dengan teknologi hijau. 1. Studi kasus global Islam di berbagai konteks. Islam di Eropa. Muslim di Prancis menghadapi sekularisme ketat, tetapi mendirikan organisasi seperti CCMF untuk dialog dan pendidikan. Islam di Afrika. Di Nigeria, Muslim memimpin inisiatif pendidikan melalui Universitas Islam, mencerminkan semangat ilmu. Islam di Asia Malaysia mempromosikan ekonomi syariah dan pendidikan tinggi, menunjukkan keseimbangan modernitas dan tradisi. 1. F. Memahami tantangan dan peluang. Apa tantangan utama umat Islam saat ini? Islamofobia, sekularisme, dan kesenjangan pendidikan yang dapat dijawab dengan ketabahan. Bagaimana Islam relevan di era teknologi? Islam mendorong inovasi etis, seperti AI Sharia Compliant. Bagaimana umat Islam melawan Islamofobia? Melalui dialog, seni, dan aksi kemanusiaan. Apa peran wanita Muslim modern? Wanita memimpin di berbagai bidang didukung oleh kesetaraan Islam global. Apa visi masa depan umat Islam? Memimpin dalam sains, keadilan, dan tata kelola etis. Penutup, bab-bab ini telah mengeksplorasi tantangan seperti globalisasi, Islamofobia, dan krisis iklim, serta peluang dalam teknologi, pendidikan, ekonomi syariah, dan dialog antaragama. Dengan ayat-ayat seperti Al-Baqarah, 143 dan Kesan 125, umat Islam dapat menjawab kebutuhan zaman sambil memelihara warisan mereka. Seperti perintah Al-Quran, dan berpeganglah kamu semuanya kepada tali Allah, dan janganlah kamu bercerai-berai. Ali Imran. Mari kita lanjutkan dengan bab penutup yang merangkum perjalanan Islam dari wahyu hingga kontribusi modern untuk menginspirasi visi bersama bagi umat manusia. Perjalanan Islam dari wahyu hingga kontribusi modern Islam yang dimulai dengan wahyu Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW di Gua Hira pada abad ke-7 telah berkembang menjadi panduan spiritual dan peradaban global yang memengaruhi miliaran orang. Al-Quran menyatakan misi universalnya, dan kami tidak mengutusmu kecuali sebagai rahmat bagi seluruh alam. Bab penutup ini merangkum perjalanan Islam dari wahyu awal hingga kontribusi modern, menyoroti ajaran inti seperti tauhid, akhlak, dan keadilan, serta warisan peradaban dalam sains, seni, dan tata kelola. Dengan mengeksplorasi tantangan historis, kebangkitan modern, dan peluang masa depan, bab ini mengajak pembaca Muslim dan non-Muslim untuk memahami relevansi Islam dan berkontribusi pada visi harmoni global. Dengan analisis mendalam, contoh, dan studi kasus, bab ini bertujuan untuk menginspirasi refleksi dan aksi menuju dunia yang lebih adil dan berpengetahuan. Asal-usul wahyu, fondasi Islam. Turunnya Al-Quran Islam dimulai dengan wahyu pertama di Gua Hira pada 610 M. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan. Ayat ini menandai misi Nabi Muhammad untuk menyampaikan tauhid dan membimbing umat manusia. Al-Quran sebagai mukjizat terbesar diturunkan secara bertahap selama 23 tahun, menawarkan panduan untuk semua aspek kehidupan. Makna wahyu Al-Quran adalah kitab universal yang relevan sepanjang zaman. Ini adalah kitab yang kami turunkan kepadamu, penuh dengan keberkahan, agar mereka merenungkan ayat-ayatnya. Wahyu ini mengajak manusia untuk berpikir kritis, menolak penyembahan berhala, dan memelihara akhlak mulia. Contoh dari sunnah Nabi Muhammad mencontohkan penerapan wahyu dengan kejujurannya sebagai Al-Amin dan kesabarannya menghadapi penganiayaan di Mekah. Dan sesungguhnya engkau benar-benar berbudi pekerti yang luhur. Studi kasus Al-Quran di era digital. Platform seperti Quran.com memungkinkan akses global ke Al-Quran dengan terjemahan dan tafsir, menunjukkan bahwa wahyu tetap relevan di era teknologi. Analogi Al-Quran seperti mercusuar yang memandu kapal di tengah badai, memberikan arah spiritual dan intelektual bagi umat manusia sepanjang zaman. 1. Misi kenabian, rahmat bagi alam. Peran Nabi Muhammad diutus sebagai rahmat universal, dan kami tidak mengutusmu kecuali sebagai rahmat bagi seluruh alam. Al-Anbiya.
Beliau mengajarkan tauhid, menghapus diskriminasi, dan membangun komunitas berbasis keadilan seperti dalam Piagam Madinah. Contoh kehidupan Nabi kejujuran dijuluki Al-Amin oleh masyarakat Mekah. Pengampunan, memaafkan penduduk Mekah saat pembebasan Mekah. Maka disebabkan rahmat dari Allah, kau berlaku lemah lembut terhadap mereka. Keadilan, menegakkan hukum tanpa memihak, seperti saat menghukum seorang bangsawan yang mencuri. Relevansi modern akhlak Nabi menjadi teladan bagi pemimpin modern dalam etika, toleransi, dan keadilan sosial. Studi kasus, Muhammad Ali. Muhammad Ali, petinju Muslim Amerika, mencontohkan akhlak Nabi dengan menolak perang Vietnam atas dasar keyakinan mencerminkan keberanian moral. Saat penyebaran Islam dari Mekah ke dunia awal, penyebaran Islam menyebar dari Mekah ke Madinah, lalu ke seluruh Jazirah Arab dalam waktu kurang dari 30 tahun. Al-Quran menyerukan dakwah dengan hikmah. Serulah ke jalan Tuhanmu dengan hikmah dan nasihat yang baik. An-Nahl 25. Faktor penyebaran kesederhanaan tauhid menarik berbagai budaya dari Arab hingga Persia. Keadilan sosial menghapus sistem kasta sebagaimana dijanjikan, wahai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Toleransi, perlindungan bagi non-muslim di wilayah Islam. Contoh historis Islam menyebar ke Andalusia, Afrika, dan Asia Tenggara melalui perdagangan dan dakwah damai seperti di Indonesia pada abad ke-13. Studi kasus Islam di Nusantara. Islam masuk ke Indonesia melalui pedagang Gujarat, diadopsi secara damai melalui seni seperti wayang mencerminkan fleksibilitas Islam. Abad emas Islam, puncak peradaban kemajuan ilmu dan seni. Abad emas Islam, abad 18, menghasilkan kemajuan dalam sains, seni, dan hukum, didorong oleh perintah Al-Quran. Sesungguhnya pada penciptaan langit dan bumi, terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal. Baitul Hikmah di Baghdad menjadi pusat pengetahuan global. Tokoh dan karya Al-Khawarizmi mengembangkan aljabar, dasar teknologi modern. Ibnu Sina menulis Al-Kanun fi at-Tibb, panduan kedokteran. Alhambra, istana dengan pola geometris yang mencerminkan estetika Islam. Allah itu indah dan menyukai keindahan. Relevansi warisan ini memengaruhi Renaissance Eropa dan teknologi modern, menunjukkan bahwa Islam mendukung kemajuan. Studi kasus Universitas Al-Qarawiyyin. Didirikan oleh Fatimah Al-Fihri pada 1896, universitas ini tetap beroperasi menunjukkan kontinuitas pendidikan Islam. 1. Tantangan historis, krisis dan ketahanan. Krisis umat Islam menghadapi tantangan seperti invasi Mongol, dan kolonialisme Eropa, abad 19. Al-Quran menyerukan ketahanan, dan janganlah kamu menjadi lemah, dan jangan pula bersedih hati. Ali bin Resabazesimiye menyerukan reformisme spiritual saat invasi Mongol. Muhammad Abduh memulai modernisme Islam di Mesir pada abad ke-19. Contoh ketahanan Khalifah Ottoman bertahan selama 600 tahun, menunjukkan kemampuan Islam beradaptasi dengan tantangan. Studi kasus Mesir pasca kolonial. Mesir di bawah Gamal Abdel Nasser menggabungkan nasionalisme dengan identitas Islam, mencerminkan ketahanan umat. 1. Kebangkitan modern, reformasi dan inovasi. Gerakan reformasi abad ke-20 menyaksikan kebangkitan Islam melalui gerakan Ikhwanul Muslimin dan reformasi pendidikan di Al-Azhar. Al-Quran mendorong pembaruan. Sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan suatu kaum hingga mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. Inovasi negara Muslim seperti Malaysia dan Qatar memimpin dalam perbankan syariah dan teknologi. Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Al-Baqarah. Contoh visi 2030 Arab Saudi memodernisasi ekonomi sambil mempertahankan nilai Islam. Studi kasus Malaysia. Malaysia mengembangkan ekonomi syariah dan universitas Islam, menunjukkan keseimbangan modernitas dan tradisi. 1. Peran umat Islam global. Diaspora dan kontribusi diaspora Muslim. Muslim di Barat, seperti di Eropa dan Amerika, menghadapi tantangan integrasi tetapi berkontribusi melalui sains, seni, dan politik. Al-Quran menyerukan kebaikan universal, dan berbuat baiklah, karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Contoh kontribusi Ilhan Omar, anggota Kongres AS yang mempromosikan keadilan sosial. Zaha Hadid, arsitek Muslim yang mendesain bangunan ikonik. Studi kasus Muslim di Inggris, komunitas Muslim Inggris mendirikan organisasi amal dan masjid ramah lingkungan, mencerminkan nilai Islam tentang kebaikan. 1. Dialog antar peradaban, jembatan harmoni.
Pentingnya dialog konflik antaragama dapat diatasi melalui dialog, sebagaimana dianjurkan. Katakanlah, wahai ahli kitab, marilah kita ke arah kata yang sama antara kami dan kamu. Contoh historis Nabi Muhammad menjamin hak Kristen Najran menunjukkan model koeksistensi. Inisiatif Modern Abrahamic Family House di UEA mempromosikan harmoni antaragama. Studi kasus Yordania Aman Message mempromosikan moderasi dan dialog, menarik pemimpin dunia. 1. Pendidikan dan ilmu meneruskan warisan perilmu Al-Quran menekankan pentingnya pendidikan. Katakanlah, ya Tuhanku, tambahkanlah kepadaku ilmu. Warisan pendidikan universitas seperti Al-Azhar dan Al-Qarawiyyin tetap relevan, mendidik jutaan siswa. Contoh modern program studi Qatar dan Turki menarik talenta global. Studi kasus Indonesia Pesantren Gontor mengintegrasikan sains dan agama, mencerminkan pendekatan holistik Islam. 1. Keadilan sosial menghapus ketimpangan. Prinsip keadilan Al-Quran memerintahkan keadilan sosial. Sesungguhnya Allah menyuruh berlaku adil dan berbuat kebajikan. An-Nahl. Zakat dan sedekah adalah mekanisme untuk mengurangi kemiskinan. Contoh Khalifah Umar mendirikan sistem kesejahteraan mirip dengan jaminan sosial modern. Studi kasus Baznas Indonesia Badan Amil Zakat Nasional mendanai pendidikan dan kesehatan, membantu jutaan orang. 1. Spiritualitas menemukan makna di era modern. Tantangan spiritual materialis-kularisme menantang spiritualitas. Al-Quran menawarkan keseimbangan. Carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu kebahagiaan di akhirat, dan janganlah kamu melupakan bagianmu di dunia. Praktik spiritual, syalat, puasa, dan zikir memperkuat hubungan dengan Allah. Sebagaimana dianjurkan, ingatlah aku, maka aku akan mengingatmu. Contoh gerakan sufi seperti tari dervish menawarkan kedamaian spiritual di dunia yang sibuk. Studi kasus Turki Revival Sufisme di Turki melalui musik dan puisi Rumi menarik wisatawan spiritual global. 1. Visi untuk harmoni dan kemajuan. Tantangan urbanisasi, krisis iklim, dan polarisasi menguji umat Islam. Al-Quran menjanjikan kemenangan bagi yang beriman. Allah telah menjanjikan kepada orang-orang yang beriman di antara kamu dan mengerjakan kebajikan, bahwa Dia akan menjadikan mereka penguasa di bumi. Peluang umat Islam dapat memimpin dalam sains, keadilan, dan dialog antaragama, memanfaatkan populasi muda. Contoh inisiatif seperti Visi 2030 Arab Saudi dan Education City Qatar menunjukkan potensi Islam dalam inovasi. Studi kasus UEA Museum of the Future di Dubai menggabungkan warisan Islam dengan teknologi, menginspirasi visi global. 1. Refleksi global, Islam di berbagai wilayah Islam di Afrika. Di Senegal, Tarekat Tijaniyah mempromosikan pendidikan dan akhlak, mencerminkan kebaikan Islam. Islam di Asia Indonesia dengan populasi Muslim terbesar menghasilkan seni dan pendidikan yang terinspirasi Islam. Islam di Barat, Muslim di Kanada memimpin inisiatif amal menunjukkan kontribusi diaspora. 1. FAQ merangkum perjalanan Islam. Apa inti ajaran Islam? Tauhid, akhlak, dan keadilan sebagaimana dijelaskan dalam BIA, Srek 7. Bagaimana Islam menyebar? Melalui dakwah damai, perdagangan, dan toleransi. Apa warisan terbesar Islam? Kemajuan sains, seni, dan pendidikan selama abad emas. Bagaimana Islam relevan hari ini? Menawarkan solusi untuk krisis modern melalui keadilan dan inovasi. Apa visi masa depan Islam? Harmoni, kemajuan, dan kepemimpinan etis. Simbol 5. Penutup bab-bab ini telah merangkum perjalanan Islam dari wahyu di Gua Hira hingga kontribusi modern di bidang sains, seni, keadilan, dan dialog antaragama. Dengan ayat-ayat seperti Al-Anbiya 5, Islam menawarkan panduan abadi untuk mengatasi tantangan dan memanfaatkan peluang. Seperti perintah Al-Quran, dan berpeganglah kamu semuanya kepada tali Allah, dan janganlah kamu bercerai-berai. Perjalanan Islam adalah undangan bagi seluruh umat manusia untuk membangun dunia yang harmonis, adil, dan berpengetahuan. Mari kita wujudkan visi ini bersama dengan semangat rahmat dan hikmah. Mewujudkan visi Islam, panduan untuk masa depan perjalanan Islam, dari wahyu di Gua Hira hingga kontribusi modern, telah menunjukkan bahwa ajaran Al-Quran dan Sunnah menawarkan panduan abadi untuk mengatasi tantangan dan membangun dunia yang harmonis. Al-Quran menegaskan visi ini, dan berpeganglah kamu semuanya kepada tali Allah, dan janganlah kamu bercerai-berai.
Bab ini menyediakan panduan praktis bagi individu, komunitas, dan dunia untuk menerapkan nilai-nilai Islam, tauhid, akhlak, keadilan, dan ilmu dalam kehidupan sehari-hari dan inisiatif global. Dengan fokus pada aksi, bab ini mengintegrasikan pelajaran dari sejarah Islam dengan solusi untuk masa depan, mengajak Muslim dan non-Muslim untuk berkolaborasi demi kebaikan bersama. Melalui analisis mendalam, contoh, studi kasus, dan alat pendidikan, bab ini bertujuan untuk menginspirasi langkah konkret menuju dunia yang lebih adil, inovatif, dan spiritual. 1. Menerapkan tauhid, pusat kehidupan. Makna tauhid. Tauhid, keyakinan akan keesaan Allah, adalah inti Islam. Katakanlah, dialah Allah yang Maha Esa. Tauhid mendorong kesetiaan kepada Allah, menolak materialisme, dan mempromosikan kesetaraan. Penerapan praktis kehidupan pribadi, prioritaskan ibadah, zikir untuk menjaga hubungan dengan Allah. Kehidupan sosial, hindari diskriminasi, sebagaimana dianjurkan, wahai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kehidupan profesional, hindari korupsi dan keserakahan, fokus pada kebaikan bersama. Contoh dari sunnah Nabi Muhammad, hidup sederhana meskipun menjadi pemimpin, mencontohkan tauhid. Barang siapa yang hatinya bebas dari cinta dunia, maka ia akan masuk surga. Studi kasus, minimalisme Muslim. Komunitas Muslim di Jepang mengadopsi gaya hidup minimalis, terinspirasi oleh tauhid, mengurangi konsumsi berlebihan dan limbah. Analogi tauhid seperti kompas batin yang menjaga arah hidup, memandu keputusan di tengah godaan dunia modern. 1. Akhlak mulia, etika sehari-hari. Prinsip akhlak Al-Quran memuji akhlak Nabi, dan sesungguhnya engkau benar-benar berbudi pekerti yang luhur. Akhlak mencakup kejujuran, kesabaran, dan kasih sayang. Penerapan menghormati keluarga seperti dianjurkan, dan bergaulah dengan mereka dengan cara yang baik. Di tempat kerja, jujur dalam transaksi dan adil terhadap rekan kerja. Di masyarakat, bantu tetangga dan orang miskin. Contoh Nabi Muhammad memaafkan musuh di Mekah, menunjukkan kasih sayang. Maka disebabkan rahmat dari Allah, engkau berlaku lemah lembut terhadap mereka. Studi kasus, komunitas Muslim Toronto. Muslim di Toronto mengadakan program makanan gratis untuk tunawisma, mencerminkan akhlak mulia. 1. Pendidikan berkelanjutan, membangun generasi berilmu, perintah ilmu Al-Quran mendorong pembelajaran seumur hidup. Katakanlah, ya Tuhanku, tambahkanlah kepadaku ilmu. Langkah praktis individu, ikuti kursus online atau baca buku tentang sains dan agama. Komunitas, bangun perpustakaan atau pusat belajar di masjid. Global, dukung beasiswa untuk pelajar dari negara berkembang. Contoh historis, Fatimah Al-Fihri mendirikan Universitas Al-Qarawiyyin, menunjukkan pentingnya pendidikan. Mencari ilmu adalah kewajiban bagi setiap Muslim. Studi kasus, pesantren modern Indonesia. Pesantren Gontor mengintegrasikan teknologi dan agama, melatih pemimpin masa depan. Keadilan sosial, mengatasi ketimpangan. Prinsip keadilan Al-Quran memerintahkan keadilan. Sesungguhnya Allah menyuruh berlaku adil dan berbuat kebajikan. Aksi praktis zakat, sumbangkan 2,5% kekayaan tahunan untuk kesejahteraan, dan pada harta mereka ada hak bagi orang miskin. Advokasi, dukung kebijakan yang melindungi pekerja migran atau minoritas. Amal, dirikan dapur umum atau klinik gratis. Contoh Khalifah Umar mendirikan sistem tunjangan untuk anak yatim dan janda. Studi kasus, business mendanai pendidikan kesehatan mengurangi kemiskinan di Indonesia. 1. Teknologi etis, inovasi untuk kebaikan tantangan teknologi. Teknologi seperti AI menimbulkan isu etika. Al-Quran mendorong inovasi bertanggung jawab, dan dia mengajarkan kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. Langkah praktis, kembangkan aplikasi Islam seperti pengingat syalat atau donasi zakat. Promosikan literasi digital untuk mencegah misinformasi. Dukung penelitian tentang teknologi hijau. Contoh warisan Al-Khwarizmi algoritma menunjukkan bahwa Islam mendukung teknologi. Studi kasus, startup Muslim di Silicon Valley. Startup seperti Muzmatch mengembangkan aplikasi halal mencerminkan inovasi etis. 1. Pelestarian lingkungan, menjaga amanah bumi. Tanggung jawab lingkungan. Al-Quran menyerukan pelestarian alam, dan janganlah kamu membuat kerusakan di bumi setelah diciptakan dengan baik. Aksi praktis, hemat air dan energi di rumah. Tanam pohon di komunitas, seperti disarankan Nabi. Jika kiamat tiba dan kamu sedang menanam pohon, lanjutkan penanaman itu. Dukung kebijakan energi terbarukan.
Contoh Nabi Muhammad menetapkan kawasan lindung di Madinah. Studi kasus. Eko Masjid Maroko. Masjid di Maroko menggunakan energi surya menunjukkan komitmen Islam terhadap keberlanjutan. 1. Dialog antaragama membangun harmoni. Perintah dialog Al-Quran mengundang kolaborasi antaragama. Katakanlah, wahai ahli kitab, marilah kita ke arah kata yang sama. Langkah praktis. Adakan acara Open Day Masjid untuk non-Muslim. Kolaborasi dengan organisasi lintas agama untuk amal. Promosikan pendidikan tentang toleransi di sekolah. Contoh Nabi Muhammad menjamin hak Kristen Najran dalam perjanjian damai. Studi kasus, Abrahamic Family House UEA. Fasilitas ini menyatukan masjid, gereja, dan sinagoge, mencerminkan toleransi Islam. 1. Kepemimpinan Muslim. Memimpin dengan teladan. Prinsip kepemimpinan Al-Quran menyerukan kepemimpinan yang adil. Dan jadikanlah kami pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Aksi praktis. Kembangkan keterampilan kepemimpinan melalui pelatihan. Terapkan transparansi dalam organisasi. Jadilah teladan akhlak di komunitas. Contoh Khalifah Umar memeriksa pasar untuk memastikan keadilan. Studi kasus, Halimah Yacob, Presiden Singapura. Halimah Yacob mencontohkan kepemimpinan Muslim yang inklusif. 1. Pemberdayaan pemuda, generasi masa depan. Peran pemuda Al-Quran memuji pemuda yang beriman, seperti Ashabul Kahfi. Mereka adalah pemuda-pemuda yang beriman kepada Tuhan mereka. Langkah praktis. Berikan pelatihan kewirausahaan untuk pemuda. Dorong partisipasi dalam sains teknologi. Bangun komunitas pemuda berbasis masjid. Contoh Ali bin Abi Thalib, pemuda berusia 20-an menjadi yang bijaksana. Studi kasus, Youth for Zakat Indonesia. Pemuda Indonesia mempromosikan zakat melalui media sosial, menginspirasi generasi muda. Seni dan budaya, mengekspresikan identitas Islam. Estetika Islam, Al-Quran menginspirasi keindahan. Allah itu indah dan menyukai keindahan. Aksi praktis ciptakan seni Islam seperti kaligrafi atau musik nasyid. Promosikan festival budaya Islam seperti pameran batik halal. Dukung film dan sastra yang mencerminkan nilai Islam. Contoh Taj Mahal adalah ekspresi seni Islam yang abadi. Studi kasus, Festival Islam London. Festival ini memamerkan seni, musik, dan kuliner Islam, menarik audiens global. 1. Ekonomi syariah, kesejahteraan etis. Prinsip ekonomi Al-Quran melarang riba dan mendorong keadilan ekonomi. Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Aksi praktis, gunakan bank syariah untuk tabungan dan investasi. Dirikan koperasi berbasis syariah. Donasikan zakat untuk proyek komunitas. Contoh Khalifah Humayyah mendirikan Baitul Mal untuk kesejahteraan. Studi kasus, Bank Syariah Malaysia. Bank Syariah Malaysia melayani UMKM meningkatkan inklusi keuangan. 1. Kesehatan holistik, jiwa dan raga. Prinsip kesehatan Al-Quran menyerukan keseimbangan, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan. Aksi praktis. Terapkan pola makan halal dan sehat, lakukan olahraga dan puasa sunnah untuk kesehatan. Dukung klinik komunitas berbasis syariah. Contoh Nabi Muhammad menyarankan karantina selama wabah. Jika kamu mendengar wabah di suatu tempat, jangan masuk ke sana. Studi kasus, Rumah Sakit Syariah Pakistan. Rumah sakit ini mengintegrasikan pengobatan modern dengan etika Islam. 1. Spiritualitas praktis, menemukan kedamaian. Pentingnya spiritualitas Al-Quran menawarkan kedamaian melalui hubungan dengan Allah. Ingatlah aku, maka aku akan mengingatmu. Aksi praktis, lakukan syalat tepat waktu dan zikir harian. Baca Al-Quran dengan tadabbur setiap hari. Ikuti retret spiritual atau kelas tasawuf. Contoh Nabi Muhammad sering berdoa di malam hari, mencari kedekatan dengan Allah. Studi kasus, Sufisme di Maroko. Komunitas Sufi di Maroko mengadakan zikir dan pengajian, menarik pencari spiritual. 1. Kolaborasi global, membangun dunia bersama. Visi kolaborasi Al-Quran mengajak kebaikan universal, dan tolong-menolonglah kamu dalam kebajikan dan takwa. Aksi praktis. Bergabung dengan organisasi global seperti Islamic Relief untuk bantuan kemanusiaan. Promosikan proyek lintas budaya seperti pameran warisan Islam. Dukung inisiatif PBB yang selaras dengan nilai Islam. Contoh warisan Baitul Hikmah menunjukkan kolaborasi lintas budaya. Studi kasus, Islamic Relief Worldwide. Organisasi ini membantu korban bencana global, mencerminkan rahmat Islam. 1. Panduan untuk masa depan. Bagaimana menerapkan tauhid setiap hari? Prioritaskan ibadah dan hindari materialisme. Al-Ikhlas. Bagaimana umat Islam berkontribusi pada lingkungan? Hemat sumber daya dan dukung proyek hijau. Al-Nahl.
Apa peran pemuda Muslim? Memimpin inovasi dan keadilan sosial. Bagaimana Islam mendukung teknologi, mendorong inovasi etis. Al-Alaq 5. Apa visi Islam untuk dunia? Harmoni, keadilan, dan kemajuan bersama. 2. Penutup bab-bab ini telah menyediakan panduan praktis untuk mewujudkan visi Islam melalui tauhid, akhlak, pendidikan, keadilan, teknologi, lingkungan, dialog, kepemimpinan, pemuda, seni, ekonomi, kesehatan, spiritualitas, dan kolaborasi global. Dengan ayat-ayat seperti Qais Ali Imran, Surat Tali Allah, dan Qais Al-Ma'idah 2, Tolong Menolong, Islam mengajak umat manusia untuk membangun masa depan yang harmonis. Seperti perintah Al-Quran, serulah ke jalan Tuhanmu dengan hikmah dan nasihat yang baik. An-Nil. Mari kita melangkah bersama dengan semangat rahmat dan kebijaksanaan untuk mewujudkan dunia yang mencerminkan keindahan dan keadilan Islam. Islam untuk dunia, membangun peradaban harmoni global. Islam sebagai rahmat bagi seluruh alam memiliki potensi untuk memimpin dunia menuju peradaban yang harmonis, adil, dan inovatif. Al-Quran menegaskan misi universal ini, dan kami tidak mengutusmu kecuali sebagai rahmat bagi seluruh alam. Al-Anbiya. Bab ini mengeksplorasi bagaimana nilai-nilai Islam, tauhid, keadilan, ilmu, dan kasih sayang dapat diterapkan untuk menyelesaikan masalah global seperti konflik, ketimpangan, dan krisis lingkungan, sambil mempromosikan kolaborasi lintas budaya. Dengan mengintegrasikan pelajaran dari sejarah Islam, warisan peradaban, dan inisiatif modern, bab ini menyediakan visi dan strategi untuk membangun peradaban global yang mencerminkan keindahan dan hikmah Islam. Melalui analisis mendalam, contoh, studi kasus, dan alat pendidikan, bab ini mengajak Muslim dan non-Muslim untuk bekerja sama demi masa depan yang lebih baik. Tata kelola global, prinsip Islam untuk perdamaian. Prinsip tata kelola Al-Quran memerintahkan keadilan dan konsultasi dalam pemerintahan, dan urusan mereka diputuskan dengan musyawarah di antara mereka. As-Syura. Islam menawarkan model tata kelola yang inklusif, seperti Piagam Madinah. Strategi global promosikan demokrasi syariah yang menghormati hak asasi manusia. Dukung organisasi seperti PBB untuk resolusi konflik berbasis keadilan. Terapkan transparansi dalam pemerintahan sesuai dengan sesungguhnya Allah menyuruh berlaku adil dan berbuat kebajikan. Contoh historis Khalifah Umar bin Khattab mendirikan sistem administrasi yang melindungi minoritas, mencerminkan tata kelola adil. Studi kasus Turki. Turki menggabungkan demokrasi modern dengan identitas Islam menjadi model tata kelola inklusif di dunia Muslim. Analogi tata kelola Islam seperti jembatan kokoh yang menghubungkan berbagai komunitas memastikan stabilitas dan keadilan bagi semua. 1. Penyelesaian konflik. Pendekatan Islam, prinsip perdamaian Al-Quran mendorong perdamaian. Dan jika mereka condong kepada perdamaian, maka condonglah kepadanya. Al-Anfal. Islam menekankan mediasi dan pengampunan untuk menyelesaikan konflik. Serahkan pelatihan mediasi berbasis syariah di wilayah konflik. Promosikan dialog antar pihak, seperti dalam Piagam Madinah. Dukung inisiatif kemanusiaan untuk membangun kepercayaan. Contoh Nabi Muhammad menyelesaikan sengketa Hajar Aswad dengan solusi kreatif, menempatkan batu itu di kain untuk diangkat bersama. Studi kasus Aceh, Indonesia. Proses damai Aceh menggunakan nilai-nilai Islam untuk mendamaikan pemerintah dan GAM, menunjukkan kekuatan mediasi syariah. 1. Inovasi sains dan teknologi, warisan dan masa depan. Dorongan ilmu Al-Quran mendorong eksplorasi ilmiah. Sesungguhnya pada penciptaan langit dan bumi, terdapat tanda-tanda ke orang-orang yang berakal. Alim. Strategi bangun pusat penelitian berbasis nilai Islam, seperti di abad emas. Kembangkan teknologi syariah compliant, seperti AI untuk pendidikan Islam. Dukung startup Muslim di bidang teknologi hijau. Contoh Al-Khawarizmi menciptakan algoritma dasar teknologi modern, dan dia mengajarkan kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. Studi kasus Qatar Science City Education City Qatar mengintegrasikan sains dan nilai Islam, menarik peneliti global. 1. Pelestarian budaya. Menghormati warisan dunia, tanggung jawab budaya Al-Quran menyerukan pelestarian keindahan. Allah itu indah dan menyukai keindahan. Strategi lindungi situs warisan Islam seperti Alhambra dan Timbuktu. Digitalkan manuskrip Islam untuk akses global. Promosikan festival budaya Islam seperti pameran kaligrafi. Contoh sarjana Muslim melestarikan teks Yunani di Baitul Hikmah. Studi kasus Museum of Islamic Art, Doha. Museum ini memamerkan seni Islam, memperkuat apresiasi budaya global.
1. Pendidikan universal, ilmu untuk semua perintah. Ilmu Al-Quran menekankan pendidikan. Katakanlah, ya Tuhanku, tambahkanlah kepadaku ilmu. Strategi bangun sekolah gratis di daerah miskin. Kembangkan platform e-learning Islam, seperti kursus Al-Quran online. Dukung beasiswa untuk pelajar dari negara berkembang. Contoh Universitas Al-Qarawiyyin didirikan oleh Fatimah Al-Fihri, mendidik berbagai kalangan. Studi kasus, Al-Azhar Online. Universitas Al-Azhar menawarkan kursus online, menjangkau jutaan pelajar global. 1. Keadilan ekonomi, mengatasi ketimpangan global. Prinsip ekonomi Al-Quran melarang riba dan mendorong keadilan. Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Strategi perluas perbankan syariah untuk inklusi keuangan. Gunakan zakat untuk proyek infrastruktur. Dan pada harta mereka ada hak bagi orang miskin. Ad-Zariblat, dukung koperasi syariah untuk UMKM. Contoh Khalifah Umayyah mendirikan Baitul Mal untuk kesejahteraan. Studi kasus, Grameen Bank dan zakat. Model microfinance di Bangladesh mengintegrasikan zakat mengurangi kemiskinan. Kesehatan global, pendekatan holistik. Prinsip kesehatan Al-Quran menyerukan pencegahan, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan. Al-Baqarah, Labul Mimbar. Strategi bangun rumah sakit syariah dengan layanan gratis untuk miskin. Promosikan pola makan halal dan puasa untuk kesehatan. Dukung penelitian bioetika Islam. Contoh Nabi Muhammad menyarankan karantina selama wabah. Jika kamu dengar wabah di suatu tempat, jangan masuk ke sana. Studi kasus, Hamad Medical Qatar. Rumah sakit ini mengintegrasikan teknologi medis dengan etika Islam. 1. Lingkungan berkelanjutan. Menjaga bumi, tanggung jawab lingkungan. Al-Quran menyerukan pelestarian alam. Dan janganlah kamu membuat setelah diciptakan dengan baik. Strategi bangun masjid bertenaga surya. Adakan kampanye penanaman pohon. Jika kiamat tiba dan kamu menanam pohon, lanjutkan penanaman itu. Dukung kebijakan global untuk emisi nol. Contoh Nabi Muhammad menetapkan kawasan lindung hima di Madinah. Studi kasus Green Saudi Initiative. Inisiatif ini menanam miliaran pohon, mencerminkan komitmen Islam terhadap lingkungan. 1. Dialog antaragama, jembatan harmoni. Perintah dialog Al-Quran mengundang kolaborasi. Katakanlah, wahai ahli kitab, marilah kita ke arah kata yang sama. Strategi adakan konferensi antaragama global. Promosikan pendidikan toleransi di sekolah. Kolaborasi dengan organisasi lintas agama untuk amal. Contoh Nabi Muhammad menjamin hak Kristen Najran. Studi kasus Aman Message, Yordania. Inisiatif ini mempromosikan kemerdekaan dialog, menarik pemimpin dunia. 1. Pemberdayaan komunitas marginal, inklusi sosial. Prinsip inklusi Al-Quran menegaskan kesetaraan. Wahai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Strategi berikan pelatihan kerja untuk pengungsi muslim. Dukung pendidikan anak-anak miskin. Advokasi hak minoritas di negara muslim. Contoh Khalifah Umar memberikan tunjangan kepada non-muslim miskin. Studi kasus Rohingya di Malaysia. Komunitas muslim Malaysia membantu pengungsi Rohingya dengan pelatihan kerja. 1. Seni sebagai jembatan budaya, estetika Islam. Al-Quran menginspirasi seni. Allah itu indah dan menyukai keindahan. Strategi, ciptakan film dan musik yang mencerminkan nilai Islam. Adakan pameran seni Islam di museum global. Promosikan kaligrafi sebagai seni universal. Contoh Taj Mahal adalah simbol seni Islam yang mendunia. Studi kasus Islamic Art Festival Sharjah. Festival ini menarik seniman global, memperkuat dialog budaya. 1. Media untuk harmoni, membentuk narasi positif. Peran media Al-Quran menyerukan komunikasi yang baik. Serulah ke jalan Tuhanmu dengan hikmah dan nasihat yang baik. Bye. Strategi produksi dokumenter tentang warisan Islam. Gunakan media sosial untuk melawan Islamofobia. Latih jurnalis muslim untuk narasi yang adil. Contoh film The Message memperkenalkan Islam kepada audiens global. Studi kasus Al Jazeera. Al Jazeera memberikan perspektif muslim tentang isu global, menantang bias. 1. Pemuda sebagai agen perubahan. Peran pemuda Al-Quran memuji pemuda yang beriman. Mereka adalah pemuda-pemuda yang beriman kepada Tuhan mereka. QS Al-Kahf. Strategi adakan hackathon untuk solusi syariah compliant. Al-Quran, kitab suci umat Islam, adalah sumber panduan spiritual yang sangat dalam. Al-Quran juga merupakan kitab tanda-tanda atau ayat-ayat yang mengajak kita untuk merenungkan alam semesta.
Ayat-ayat ini mendorong kita untuk mengenali tangan Sang Pencipta dalam segala hal. Diwahyukan lebih dari 14 abad yang lalu, Al-Quran mengandung ayat-ayat yang selaras dengan penemuan ilmiah modern. Keharmonisan antara iman dan akal ini adalah bukti asal-usul ilahi Al-Quran. Keajaiban ilmiah Al-Quran tidak dimaksudkan untuk menggantikan penelitian ilmiah. Sebaliknya, ayat-ayat ini berfungsi sebagai titik refleksi. Ayat-ayat ini mengilhami kekaguman dan keheranan pada kompleksitas dan keteraturan alam semesta. Dari luasnya angkasa hingga seluk-beluk tubuh manusia, Al-Quran menawarkan kilasan keajaiban ciptaan. Kilasan-kilasan ini pada gilirannya memperkuat iman kita dan memperdalam dan pemahaman kita tentang kebijaksanaan pencipta. Al-Quran secara aktif mendorong observasi dan refleksi terhadap alam. Al-Quran tidak hanya menyajikan fakta ilmiah, tetapi juga mendorong umat manusia untuk merenung, menganalisis, dan menemukan. Sebuah ayat penting dalam hal ini terdapat dalam surah Ali Imran, ayat 190. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, dan silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal. Ayat ini merupakan panggilan langsung untuk terlibat secara intelektual dengan alam semesta. Ayat ini menekankan bahwa cara kerja kosmos yang rumit, siklus siang dan malam, mengandung makna yang dalam bagi mereka yang mencari ilmu. Ini adalah ajakan untuk menjelajahi, mempertanyakan, dan pada akhirnya mencapai pemahaman yang lebih dalam tentang ciptaan Tuhan. Dorongan untuk mempelajari alam ini membentuk dasar bagi pencarian pengetahuan ilmiah dalam konteks Islam. Berabad-abad sebelum ditemukannya teleskop, manusia telah natap langit dengan penuh rasa ingin tahu. Mereka bertanya-tanya tentang rahasia yang tersembunyi di balik bintang-bintang yang berkelap-kelip. Al-Quran telah mengungkapkan wawasan tentang kosmos yang mencengangkan para astronom modern. Dalam kitab suci ini, terdapat ayat-ayat yang menggambarkan fenomena alam semesta dengan cara yang menakjubkan. Surah Al-Anbiya, ayat 30, menyatakan, "Dan apakah orang-orang yang kafir tidak mengetahui bahwasanya langit dan bumi itu keduanya dahulu adalah suatu yang padu, kemudian kami pisahkan antara keduanya." Ayat ini memberikan gambaran tentang awal mula penciptaan alam semesta. Dan dari air kami jadikan segala sesuatu yang hidup. Maka mengapakah mereka tidak juga beriman? Air sebagai sumber kehidupan disebutkan dengan jelas dalam ayat ini, menunjukkan pentingnya elemen ini dalam penciptaan makhluk hidup. Ayat ini mengisyaratkan teori Big Bang, model kosmologis yang berlaku untuk asal-usul alam semesta dari satu titik tunggal. Teori ini menjelaskan bagaimana alam semesta berkembang dari keadaan yang sangat padat dan panas menjadi seperti sekarang ini. Lebih lanjut, surah Fussilat ayat 11 menggambarkan pembentukan alam semesta. Kemudian dia menuju kepada penciptaan langit dan langit itu masih merupakan asap. Lalu dia berkata kepadanya dan kepada bumi, "Berkumpullah kamu berdua dengan suka atau terpaksa." Keduanya menjawab, "Kami berkumpul dengan suka." Ayat ini menggambarkan proses pembentukan langit dan bumi dari keadaan awal yang berasap, yang sejalan dengan konsep nebula dalam astronomi modern. Nebula adalah awan gas dan debu di luar angkasa yang menjadi tempat lahirnya bintang dan planet. Proses ini melibatkan penggabungan partikel-partikel kecil menjadi objek yang lebih besar melalui gravitasi. Asap ini sejalan dengan konsep nebula, awan gas dan debu yang merupakan tempat lahirnya bintang dan planet. Dalam nebula, bintang-bintang baru terbentuk dari gas dan debu yang berkumpul dan memadat. Ayat-ayat ini menunjukkan pandangan jauh Al-Quran yang luar biasa tentang asal-usul dan sifat alam semesta, yang selaras dengan pemahaman ilmiah kontemporer. Pengetahuan ini, yang telah ada selama berabad-abad, kini semakin dipahami dan dihargai oleh para ilmuwan modern. Dengan demikian, Al-Quran tidak hanya menjadi petunjuk spiritual, tetapi juga sumber pengetahuan ilmiah yang menginspirasi. Penemuan-penemuan ini menunjukkan betapa luas dan mendalamnya wawasan yang terkandung dalam kitab suci ini. Seiring dengan kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan, semakin banyak rahasia alam semesta yang terungkap, dan banyak di antaranya telah disebutkan dalam Al-Quran. Ini menunjukkan hubungan yang harmonis antara ilmu pengetahuan dan agama. Pengetahuan ini mengingatkan kita bahwa pencarian ilmu adalah perjalanan yang tiada akhir, dan Al-Quran salah satu pemanjing membami kikin frajaiban alam semesta. Bagian 4, keajaiban kehidupan menelusuri perkembangan embrio dalam Al-Quran.
Dalam bab ini, kita akan mengeksplorasi bagaimana Al-Quran, kitab suci umat Islam, memberikan wawasan yang menakjubkan tentang proses perkembangan embrio manusia. Al-Quran juga memberikan penjelasan rinci tentang perkembangan embrio manusia. Penjelasan ini mencakup berbagai tahap yang dilalui oleh embrio dari awal pembuahan hingga menjadi janin yang berkembang. Penjelasan ini, yang diwahyukan 14 abad yang lalu, sangat akurat jika dibandingkan dengan temuan embriologi modern. Para ilmuwan dan peneliti telah menemukan bahwa deskripsi dalam Al-Quran sesuai dengan apa yang kita ketahui sekarang tentang perkembangan embrio. Surah Al-Mu'minun, ayat 12-14 menggambarkan tahapan perkembangan dengan sangat detail. Ayat-ayat ini memberikan gambaran yang jelas tentang proses yang terjadi di dalam rahim ibu. Dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dari suatu saripati berasal dari tanah. Ini menunjukkan bahwa kehidupan manusia berasal dari elemen-elemen dasar bumi. Kemudian kami jadikan saripati itu air mani yang disimpan dalam tempat yang kokoh, rahim. Proses ini menggambarkan tahap awal pembuahan, di mana sperma bertemu dengan sel telur dan membentuk zigot. Kemudian air mani itu kami jadikan segumpal darah, yang merupakan tahap awal perkembangan embrio. Pada tahap ini, zigot mulai berkembang dan membentuk struktur dasar tubuh. Lalu segumpal darah itu kami jadikan segumpal daging. Tahap ini menunjukkan perkembangan lebih lanjut di mana embrio mulai membentuk jaringan dan organ. Ayat-ayat ini menyoroti perkembangan dari sel telur yang telah dibuahi menjadi segumpal darah yang melekat atau zigot, kemudian menjadi segumpal daging yang merupakan embrio. Proses ini menunjukkan keajaiban kehidupan yang terjadi di dalam rahim ibu. Kemudian menjadi segumpal daging yang merupakan embrio. Embrio ini kemudian terus berkembang menjadi janin yang lengkap dengan semua organ dan sistem tubuh yang diperlukan untuk kehidupan. Penggambaran Al-Quran yang akurat tentang tahapan-tahapan ini, jauh sebelum munculnya mikroskop dan embriologi modern, merupakan bukti inspirasi ilahiyahnya. Ini menurut fiels Desember merupakan dan berbagai surprising dalam menjadikan depresi antente. Bagian 5, keseimbangan bumi yang rentan, menjelajahi hidrologi dan botani dalam Al-Quran. Dalam kitab suci ini, kita menemukan banyak referensi yang menakjubkan tentang alam dan bagaimana ia berfungsi. Al-Quran tidak hanya berbicara tentang penciptaan manusia dan alam semesta, tetapi juga memberikan wawasan mendalam tentang ekosistem bumi yang kompleks dan saling berhubungan. Di luar kosmos dan kehidupan manusia, Al-Quran juga menyoroti ekosistem bumi yang rentan. Dari hutan yang lebat hingga gurun yang gersang, dari lautan yang luas hingga pegunungan yang menjulang, semua ini adalah bagian dari ciptaan yang sempurna. Setiap elemen alam memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem kita. Siklus air, yang sangat penting bagi kehidupan, dibahas dalam surah Al-Furqan, ayat 53, dan dialah yang membiarkan dua laut mengalir, berdampingan. Yang ini tawar lagi segar dan yang lain asin lagi pahit, dan dia jadikan antara keduanya dinding dan batas yang menghalangi. Ayat ini menggambarkan fenomena alam yang luar biasa, di mana air tawar dan air asin bertemu namun tidak bercampur, menciptakan batas alami yang menakjubkan. Ayat ini merujuk pada pemisahan air tawar dan air asin, sebuah fenomena yang terdokumentasi dengan baik dalam oseanografi modern. Ilmu pengetahuan saat ini telah mengkonfirmasi bahwa ada lapisan-lapisan yang berbeda antara air tawar dan air asin, yang memungkinkan mereka untuk tetap terpisah meskipun berada dalam satu tubuh air. Ini menunjukkan betapa mendalamnya pemahaman Al-Quran tentang fenomena alam. Penciptaan tumbuhan berpasang-pasangan disebutkan dalam surah Yasin, ayat 36. Maha suci Tuhan yang telah menciptakan pasangan-pasangan semuanya, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka, maupun dari apa yang tidak mereka ketahui. Ayat ini tidak hanya berbicara tentang pasangan manusia, tetapi juga tentang pasangan dalam kerajaan tumbuhan. Ayat ini mengisyaratkan konsep seksualitas tumbuhan dan keberadaan pasangan jantan dan betina dalam kerajaan tumbuhan, sebuah fakta yang dikonfirmasi oleh botani modern. Dalam dunia botani, kita mengetahui bahwa banyak tumbuhan memiliki organ reproduksi jantan dan betina yang memungkinkan mereka untuk berkembang biak dan mempertahankan spesies mereka. Wawasan Al-Quran tentang fenomena alam ini menyoroti pemahamannya yang mendalam tentang sistem-sistem bumi yang saling berhubungan. Dari siklus air yang kompleks hingga reproduksi tumbuhan,
Semua ini menunjukkan betapa setiap elemen alam bekerja sama untuk menjaga keseimbangan dan kelangsungan hidup di planet kita. Ini adalah bukti kebijaksanaan dan pengetahuan yang luar biasa yang terkandung dalam Al-Quran. Twitter.